ditetapkan pada saat itu bisa melihat hilal, namun pada saat itu kebetulan mendung, maka kamu kira-kirakan kapan akan terjadi hilal, akan dilihat hilal. Dalam redaksi yang lain, fa'in uhmiya alaikum faqduru lahu thalathin. Kalau kamu dalam melihat hilal itu kok tidak bisa melihat hilal karena mendung, maka kira-kirakan bulan atau hari pada bulan tersebut menjadi 30. Jadi dalam fikih itu disebutkan bahwa untuk menetapkan bulan Ramadan itu harinya bisa 30, bisa 29. Artinya hari pada bulan Ramadan itu tidak mungkin 28. Juga tidak mungkin 31. Jadi kalau masih tanggal 29, kita wajib pada hari itu setelah puasa, setelah di hari itu kita wajib melihat hilal. Dan ketika tidak dilihat hilal, maka kita harus menyempurnakan sampai 30. Nah, ketika 30 nggak usah lagi melihat hilal karena disebutkan di sini adalah fakturu lahu thalathin. Maka kira-kirakanlah dan jatuh pada saat itu hari terakhirnya pada bulan Ramadan itu kalau nggak dilihat hilal adalah jatuh akhirnya di tanggal 30. Lebih jelasnya lagi, di sini disebutkan juga hadis redaksi daripada Imam Bukhari, fa'akmilu iddata thalathin. Sempurnakanlah hari pada bulan Ramadan tersebut ya, sampai 30. Jadi tadi kenapa kok disempurnakan sampai 30? Karena kita tidak bisa melihat hilal di tanggal 29 Ramadan. Nah, lebih jelasnya lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan perawi Abi Hurairah, itu adalah fa'akmilu iddata sya'bana thalathin. Jadi kalau kita di awal bulan Ramadan tidak bisa melihat hilal di tanggal 29-nya bulan Sa'ban, maka kita menyempurnakan bulan Sa'ban itu menjadi 30. Ya, menjadi 30, baru setelah 30 ya, kita baru masuk bulan Ramadan. Jadi di awal bulan Ramadan kita harus melihat hilal. Kalau tidak bisa melihat hilal tanggal 29, maka kita sempurnakan bulan Sa'ban itu menjadi tanggal 30. Sehingga setelah tanggal 30 kita puasa. Namun di akhir dari bulan Ramadan juga sama, kita melihat hilal dulu tanggal 29 Ramadan, kemudian kita akhiri. Kalau kita lihat pada saat itu hilal, maka kita tetapkan pada hari itu akhir dari bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, maka kita harus menyempurnakan 30. Begitu metodologinya dalam hadis untuk menetapkan bagaimana kita menetapkan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Jadi nggak sembarangan. Nah, kalau ada metode-metode lain, baik itu dari ormas-ormas lain, ya saya nggak ngerti juga. Yang pasti dalam hadis untuk menetapkan bulan Ramadan ada caranya, kan begitu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an, qala dawu sapa Abu Hurairah. Wan Ibnu Umar. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Ibnu Umar, qala dawu sapa Ibnu Umar. Taro'ah ningali sapa annasu menungso al hilala ing hilal, fa akhbartu nuli ngabarake sapa ingsun annabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun ku ing hilal. Pasoma nulis poso sapa Kanjeng Nabi wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi anasa ing menungso bisyamihi kelawan posone Kanjeng Nabi atau kelawan posone hilal. Rawan riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa sahahu lan ngarani sahih sapa Hakimu Imam Hakim wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Hadis ini kalau kita terjemah
bahwa sahabat Umar pernah melihat seseorang telah melihat hilal. Kemudian dari kabar seseorang ini, Umar memberi kabar bahwa seseorang telah melihat hilal. Gitu ya. Dan beliau katakan, saya telah melihat hilal. Setelah mendengar kabar sahabat telah melihat hilal, kemudian Nabi langsung pada keesokan harinya itu berpuasa dan memerintahkan sahabat-sahabat yang lain atau orang muslim pada saat itu untuk berpuasa. Jadi sekali lagi, substansi daripada hadis ini adalah satu, melihat hilal untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Jadi di sini disebutkan Nabi mendapat kabar dari sahabat, kemudian beliau melakukan puasa. Ya, mendapat kabar bahwa sahabat telah melihat hilal dan Nabi langsung puasa. Nah, pada saat itu tentunya melalui sumpah yang sebagaimana dilakukan oleh para penglihat hilal pada zaman sekarang ini yang dilakukan oleh Kemenak dalam kaitan ini. Ya, kayak memang di sini nggak disebutkan, mungkin ya pada saat itu bisa disumpah bisa tidak kan itu, karena sahabat kita tahu bahwa sahabat itu nggak pernah bohong, gitu ya. Sahabat itu bukan nggak pernah bohong ya, kebohongan dari yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Maka kemudian untuk husnudonnya saya katakan sahabat itu tidak pernah bohong dalam tanda kutip. Oke, nah menarik sekali seorang nabi dalam menentukan bulan Ramadan tetap menunggu hilal. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi itu tidak ma'rifat? Apakah Nabi itu tidak mendapat ilham? Apakah Nabi itu tidak tahu bahwa pada saat itu sudah muncul hilal? Nabi itu adalah kompleks kesempurnaannya. Bisa melihat sesuatu yang gaib, termasuk mungkin hilal bisa dilihat. Tapi enggak, untuk mengajarkan kepada kita, Nabi menunggu kabar daripada orang yang melihat hilal. Artinya apa? Di sini Nabi tidak melakukan kesombongan dalam beragama. Meski Nabi Muhammad itu orang yang ma'rifat, orang yang tahu tentang perkara gaib. Nah, sehingga mbah dukun itu ya hendaknya ya jangan sampai mengklaim dirinya bahwa dirinya sudah tahu ada hilal dan lain sebagainya dengan cara mimpinya dan lain sebagainya. Justru orang yang semacam ini tidak bisa diikuti. Kita lihat itu di Anwarul Masalik itu. Andai kata pada saat bulan Ramadan ada seorang yang arif, orang yang ma'rifat. Dia mengetahui hilal jatuh pada hari tertentu. Nah, orang semacam ini tidak bisa diikuti kecuali dia melihat secara kasat mata. Ya, kalau hanya ma'rifat saja tidak bisa diikuti. Dalam kaitan ini, beliau atau orang yang ma'rifat ini untuk dirinya sendiri, puasa untuk dirinya sendiri. Kalau beliau melihat hilal melalui kemakrifatannya dan tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Apalagi yang kita bukan makrifat, yang kita bukan seorang yang warok, yang zuhud dan lain sebagainya. Kok kita menuduh-nuduh bahwa kita telah melihat hilal dengan kemakrifatan kita, pirang perkoroh. Jadi begitu. Jadi Nabi, kita bayangkan ini, Nabi itu adalah orang yang hebat, tapi beliau masih menunggu kabar tentang hilal. Nabi itu menunggu kabar tentang hilal. Nah, artinya apalagi substansi daripada hadis ini adalah
bahwa Nabi itu adalah mengajarkan kepada kita melihat hilal adalah bagian daripada metodologi menetapkan bulan Ramadan dan akhir daripada bulan Ramadan. Itu begitu. Jadi tidak bisa disangka lagi bahwa melihat hilal dalam menetapkan bulan Ramadan adalah sebagaimana ditetapkan dalam hadis ini, tidak bisa diragukan lagi adanya hilal. Hadis yang kelima, Wan Ibnu Abbas. Saking Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah keponakan Nabi. Keponakan Nabi yang merupakan sahabat yang memiliki riwayat hadis nomor 3 kalau nggak salah itu. Jadi perawi pertama dalam meriwayatkan hadis itu disandang, perawi pertama yang banyak meriwayatkan hadis disandang oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan keluarga Nabi. Abu Hurairah itu orangnya kecil. Kemana Nabi berada, kemana Nabi pergi, beliau ikut, kecuali ke dalam kamar mandi, kecuali ke dalam kamar beliau nggak ikut. Dan beliau ini tugasnya adalah, kalau kita lihat sejarah itu, beliau tugasnya sebagai pembawa sandalnya Nabi, sebagai kalau sekarang asistennya Nabi, membawa barang-barangnya Nabi, itu Abu Hurairah. Dan pada saat semacam itu Abu Hurairah nggak pernah dibayar oleh Nabi. Jadi kita lihat bagaimana sahabat itu meladeni atau melayani orang yang hebat, orang yang beragama. Jadi kalau kita mengambil hikmah daripada Abu Hurairah, maka hendaknya kita itu tadi melayani orang-orang yang pintar dalam masalah agama. Bagaimana kita melayani? Semampu kita. Jadi Nahdlatul Ulama atau di NU itu, santri dengan kiainya itu betapa harus berdarah-darah, tetap akan gandolan sarungnya yai, akan membela yai, karena mereka secara keilmuan, secara kewiraian, secara kezuhudan bisa dilihat. Oleh karena itu, kawan-kawan yang ada di rumah, santri-santri Miftahul Falah, hendaknya punya punya sikap sebagaimana Abu Hurairah lakukan. Yaitu ada dasarnya kalau kita melayani Nabi. Melayani para ulama. Bagaimana Abu Hurairah melayani Nabi. Nah, Ibnu Abbas adalah di nomor 3. Jadi Abu Hurairah di nomor 1, perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah di nomor 2. Perempuan yang banyak meriwayatkan hadis itu Ibunda Aisyah. Kemudian Ibnu Abbas, itu nomor 3. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu an, anak Arabian, sak temane wong alas iku jaa teka sapa Arabian ilan Nabi Muhammad maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Arabian, ini sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun al hilala ing hilal. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, atasyhadu anna ilaha illallah,
ana toh syahadat atau ana toh bersaksi sapa sira an la ilaha ing sak temene ora ana Tuhan iku maujud illallah angin kejaba Allah. Jadi satu ketika ada orang pedalaman itu mengaku-ngaku bahwa dirinya melihat hilal. Nah, karena orang pedalaman beda dengan sikap Nabi dengan sahabat yang Ibnu Umar tadi. Ya. Ibnu Umar tadi kalau datang kepada Nabi langsung Nabi puasa. Tapi kalau orang pedalaman ini beda sikap Nabi. Bedanya ketika orang pedalaman itu memberi kabar kepada Nabi bahwa beliau ini melihat hilal, Nabi pada saat itu bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa Tuhan itu Allah? Bahwa apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Kemudian orang tersebut, orang pedalaman itu mengatakan, qala na'am, iya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Orang apa tadi? Orang pedalaman tadi mengatakan iya. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Fa'adina finnas. Fa'adina nuli meroake sapa. Fa'adina mongko merono sapa sira finnasi ing dalam menungso ya Bilal lahe Bilal. Ayasumu yen to poso sapa nas khodan ing dalam sesuk. Rawang riwayatake sapa al-khamsatu Imam Khamsah. Wasoha ulan ngarani sohe sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban warajah lan ngarani unggul sapa An-Nasai Imam Nasai irsalahu ing mursale hadis. Jadi ada dalam hadis ini maknanya adalah datang seorang sahabat yang dari pedalaman ya. Kenapa saya katakan sahabat? Karena sahabat itu adalah orang muslim yang ada pada saat Nabi Muhammad itu hidup. Nah, dalam kaitan ini klasifikasi sahabat itu ada dua macam gitu. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Ada sikharus sahabah, ada kibarus sahabah. Sahabat besar mereka adalah sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi Muhammad dan Islam dan maksudnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah dan mengikuti ajaran-ajarannya pada saat mereka sudah umur lebih dari baligh. Jadi setelah umur baligh mereka sahabat yang sudah masuk Islam seusia umur baligh itu dikatakan kibarus sahabah. Sementara sikharus sahabah adalah mereka yang di bawah umur baligh. Jadi sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi Muhammad di bawah umur atau pada saat Nabi Muhammad hidup mereka masih kecil, ini disebut dengan sikharus sahabah. Nah, sahabat atau yang saya katakan tadi bahwa orang pedalaman itu dikatakan sahabat, tadi saya sudah kasih alasan. Jadi dia datang kepada Nabi dan dia katakan, Nabi Muhammad, saya telah melihat hilal. Kemudian mendengar pernyataan tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Jadi disumpah dulu gitu. Sekarang jadikan sumpah oleh kemenang. Jadi mereka disuruh syahadat dulu, kemudian bersumpah bahwa mereka melakukan penyaksian atau persaksian yang benar. Ini meniru ini ternyata, meniru hadisnya Ibnu Abbas. Ya. Kemudian dia katakan orang pedalaman tadi atau sahabat yang dari pedalaman tadi katakan ketika ditanya apakah kamu beriman kepada Allah?
dia katakan, iya saya beriman kepada Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, apakah kamu juga beriman kepada Rasul? Yakni apakah kamu juga beriman kepada Rasul? Dia katakan, iya saya beriman kepada Rasul bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah mendengar pernyataan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, Nabi memerintahkan sahabat Bilal untuk memerintahkan kaum muslimin yang lain untuk berpuasa besok harinya. Jadi besok harinya, bukan pada saat dilihat hilal pada hari itu. Karena hilal itu pada saat munculnya itu sore hari, gitu ya. Hilal itu munculnya pada saat sore hari. Jadi nggak mungkin puasa ketika dikabarkan sore hari, puasanya langsung setelah maghrib, nggak mungkin. Itu begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan di rumah. Tetap belajar, tetap mendengarkan ceramah-ceramah, bisa mendengarkan bisa mendengarkan pengajian-pengajian baik itu dari saya atau dari kiai-kiai yang lain atau ustadz-ustadz yang lain. Pokoknya jangan pernah tidak belajar atau tidak melakukan apa-apa di rumah berkaitan tentang keilmuan Anda. Demikian, jadi kita bahas tadi kesimpulannya bahwa Ramadan itu ditetapkan atas dasar hilal, akhir daripada Ramadan juga ditetapkan atas dasar hilal. Kemudian yang kedua, bahwa puasa pada hari syak atau yaumus syak tidak diperkenankan. Baik itu puasa 1 hari sebelum Ramadan atau puasa 2 hari sebelum Ramadan, itu tidak diperkenankan kecuali Anda telah melakukan kebiasaan puasa sebelumnya. Nah, sebagaimana saya tadi sudah jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.